Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 10 yaitu routing. Untuk routing kita ada beberapa materi. Yang pertama itu ada konsep klasifikasi routing, routing table dan route flag, static routing, static kasus, terus static kasus lagi, static routing dengan internet, ada dynamic routing OSPF dan OSPF ready throughput default route. Untuk konsep routingnya sendiri bisa diibaratkan routing itu seperti kantor pos ya teman-teman, bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Jadi dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain, dan routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Untuk pembahasan yang pertama itu ada klasifikasi routing. Routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada static routing atau routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, dan ada dynamic routing, routing yang dilakukan dengan menambahkan atau melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Untuk dynamic routing itu terbagi menjadi dua, yaitu interior gateway protocol atau IGP yang digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya seperti sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi yang lain. Lalu yang kedua ada exterior gateway protocol atau EGP, digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ada ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, protokol IGP atau Interior Gateway Protocol itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Distant Vector Routing Protocol, itu ada RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Lalu yang kedua ada Link State Routing Protocol, ada OSPF, ISIS, dan Hybrid Routing Protocol, itu ada EIGRP. Nah, untuk contoh protokol EGP itu ada BGP ya teman-teman. Untuk pembahasan yang kedua itu ada routing table dan route flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, atau juga bisa berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua route untuk network yang directly connect ke router, serta terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu routing route static. Nah, untuk route flag pada routing table nanti kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing. Seperti D itu artinya dynamic, A aktif, C connect, S static, O OSPF, R RIP, B BGP, M ME, B black hole, P prohibit, dan lain-lain. Lanjut ke materi yang ketiga, itu ada static routing concept. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Klasifikasinya: 1. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. 2. Membutuhkan resource yang ringan. 3. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Misalnya, kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing itu sendiri mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat mana. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, itu ada studi kasus. Teman-teman bisa perhatikan pada topologinya, misalkan router 1 ingin akses ke network yang ada di router 2. Jadi router 1 ingin mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB pada data harus dikirim melalui port, yaitu Ether 1. Selanjutnya, untuk karakteristik static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, di antaranya seperti DST address dan gateway, secara manual ke dalam routing table. Rumusnya tadi seperti yang sudah saya katakan, bisa diingat itu mau kemana, lewat mana. Ke materi yang keempat itu ada studi kasus.
Static routing 2 router. Teman-teman bisa lihat di sini itu udah ada topologi lengkapnya, tapi tenang, kita akan konfigurasi dari awal dulu yang static routing 2 router. Jadi kita akan mulai konfigurasi 2 router terlebih dahulu, yang ini, yang paling atas, section paling atas. Dan nanti ini router 1 akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain jika ingin terkoneksi dengan internet maka dia perlu menggunakan perantara mikrotik yang pertama, yaitu router 1. Nah, ini untuk ISP-nya kita menggunakan yang CloudNet ya teman-teman, sehingga nanti kita akan mendapat ring IP itu kelas A. Jadi nanti misal 10.x.x.x. Nah, teman-teman seperti biasa untuk menambahkan router atau mikrotiknya bisa klik kanan, node, terus pilih yang mikrotik router AS. Kalau udah bisa ditambahkan PC juga, klik kanan, node, terus pilih yang virtual PC. Teman-teman, kalau kita pakai ISP-nya itu CloudNet, nanti kita akan pakainya ring IP A, dapatnya IP A itu nanti dapatnya 10.x.x.x dan juga dapat berupa IP private. Namun kalau teman-teman pakai konsep ini di real life, maka nanti itu IP-nya tipenya public ya teman-teman, jadi bukan privat. Teman-teman bisa hubungan ISP ke router 1, terus router 1 ke router 2, router 1 ke PC 1, dan router 2 ke PC 2. Lanjut kita bisa masuk ke router 1, terminal router 1. Habis itu kita bisa masukkan perintah IP address print. IP address print. Nah, ini untuk ether 1 itu dapatnya IP 10.0.137.145/24 ya teman-teman. Habis itu teman-teman bisa klik kanan untuk menambahkan tulisan yang ini yang ada di kotak, teman-teman bisa klik kanan terus pilih yang line. Nah, di line ini teman-teman label ditulis DHCP, terus IP-nya 10.0.137.x. Saya tulis X karena teman-teman bisa sesuaikan dengan IP yang teman-teman dapat nantinya. Kalau udah bisa di-apply, lalu disesuaikan mau ditempatkan di mana. Habis itu teman-teman juga bisa menuliskan IP yang akan nanti kita pakai dengan klik kanan, terus pilih yang teks gini. Jadi nanti bisa ditulis misal di router 1 itu tadi IP-nya kan 10.0.137.145 itu bisa ditulis di sini, terus teman-teman taruh di router 1 begini. Oke. Kemudian di sini kita bisa menyimpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan IP-nya itu 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien itu menggunakan IP 192.168.1.0. Kemudian yang terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Nah, kalau udah kita bisa ubah hostname di router 1 dan router 2. Caranya masuk ke mikrotik router, terminalnya, terus teman-teman ketikkan system identity set name sama dengan router 1. Kalau udah bisa di system identity print. Nah, ini udah ganti menjadi router 1 ya teman-teman. Nah, untuk router 2 juga sama aja perintahnya. Bisa terus sistem identity print. Oke, udah ganti menjadi router 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan pada static routing 2 router. Tapi sebelum kita masuk ke konfigurasi static routingnya, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan Pinet Lab terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa buka CMD, lalu teman-teman runningnya itu as administration ya teman-teman. Kalau udah di CMD, teman-teman bisa ketikkan root add IP dari Pinet Lab-nya, dari virtual mesinnya. Teman-teman bisa ke virtual mesinnya, terus teman-teman masukkan perintah ini IP show pinet. Nanti akan muncul IP-nya itu 10.0.137.1 misal punya saya ya teman-teman. Kalau udah kita ke CMD lagi, IP-nya lalu max-nya tulis 255.255.255.0, lalu IP dari Pinet Lab ini yang kita gunakan 192.168.22.49.
Kalau dia bisa di-enter sampai muncul oke, kalau udah di-enter kita bisa tes ping ke router 1. Router 1 saya tadi IP-nya 10.0.1.1.45. Nah, ini udah berhasil ping ke router 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Winbox ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi static routingnya. Ada bagian connect, isikan IP MAC routing router 1. Kalau passwordnya misal teman-teman ada juga diisikan. Lalu di sini kita akan coba untuk akses router 1 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Nah, ini udah connect. Lalu untuk melakukan hal tersebut kita akan menggunakan fitur Roman. Pada tools kita klik Roman, lalu kita bisa enable di checklist, lalu apply dan oke. Kemudian kita juga akan mengaktifkan Roman di router 2. Di router 2 kita akan aktifkan Roman dengan perintah tool Roman set enable sama dengan yes, di enter. Habis itu kita cek statusnya dengan perintah tool Roman print. Nah, ini kalau udah aktif statusnya yes ya teman-teman. Kalau tadi romannya udah aktif di router 2, kita bisa ke Winbox lagi, terus connect-nya kita ganti menggunakan IP router 1. Situ passwordnya kalau teman-teman ada dimasukkan juga. Lalu kita connect to Roman. Nah, kalau kita connect to Roman itu akan muncul teridentifikasi router-router tadi. Ini teman-teman pilih yang router 2. Klik MAC address-nya, habis itu connect. Kalau udah masuk, kita udah connect, kita bisa melanjutkan untuk konfigurasi di tiap interface-nya atau addressing. Kita lakukan pada router 1 terlebih dahulu. Setelah berhasil connect, kita bisa melanjutkan untuk konfigurasi tiap interface atau addressing. Kita lakukan di router 1 terlebih dahulu, Winbox router 1. Nah, teman-teman bisa ke IP, terus address. Nah, teman-teman di sini bisa klik yang new. Teman-teman tambahkan IP-nya itu 192.168.1.1/24. Lalu interface-nya itu Ether 3 bisa di-apply lalu oke. Terus kita bisa new lagi. Untuk Ether 2 kita tambahkan IP-nya itu 10.10.10.10.10.1/24, Ethernya Ether 2. Habis itu di apply dan oke. Ke addressing pada router yang kedua, Winbox router 2. Di address lalu klik new. Ini kita akan menambahkan untuk yang Ether 1 dengan IP 10.10.10.2/24. Lalu Ethernya Ether 1 benar, kita apply dan oke. Kita juga akan menambahkan satu lagi di Ether 2, IP-nya 192.168.2.1/24, Ethernya Ether 2. Lalu apply dan oke. Selanjutnya kita bisa cek root table-nya. Kita cek di root 1 terlebih dahulu. Kita bisa ke IP lalu ke root. Nah, teman-teman perhatikan kalau di sini ada root flag DAC yang artinya Dynamic Active Connect atau sudah aktif dan sudah terkoneksi. Nah, sudah menambahkan IP secara dynamic dan juga artinya kita bisa konfigurasi addressing pada interface baik yang mengarah ke klien maupun router. Setelah itu, kita akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun bisa diperhatikan pada network 2.0 belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain udah terdaftar atau terkoneksi. Maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar PVC dapat terkoneksi. Kita bisa menambahkan informasi pada routing table-nya, klik plus, lalu rumus static routing itu kan mau kemana, lewat mana. Karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan yang TST address itu 192.168.2.0/24. Gateway-nya
kita ketikkan 10.10.10.2 bisa di-apply dan oke. Nah, nantinya akan ada informasi AS atau aktif statik. Kemudian kita juga akan melakukan pada router 2. Kita ke Winbox router 2, kita ke IP, terus ke root. Nah, tadinya ini tuh hanya ada dua pilihan ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router dan klien. Kalau mau router koneksi ke 1.0, router 2 koneksi ke 1.0 itu belum bisa kalau kita nggak menambahkan routing table-nya, kalau belum terdaftar. Untuk menambahkan router table-nya atau mendaftarkannya sama seperti tadi, bisa klik new, TSD address-nya di router 2 itu kita isikan 192.168.1.0 size 24, lalu gateway-nya 10.10.10.1 di-apply dan oke. Maka jika router 2 ingin koneksi ke VPC 1 itu berhasil karena pada routing table itu sudah terdaftar ya teman-teman. Kemudian kita juga akan melanjutkan addressing pada VPC-nya. Teman-teman kalau belum dinyalakan VPC-nya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Kita beri IP 192.168.2.2/24 192.168.2.1/24. Nah, kalau udah di enter berarti kita sudah selesai melakukan static routing 2 router. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Itu ada studi kasus lagi, static routing 3 router. Jadi router 1, router 2, dan router 3. Yang router 4 di bawahnya IP-kan saja dulu. Teman-teman bisa mulai dari ganti identity di router 3. Perintahnya sama, itu system identity set name sama dengan router 3. Kita cek dengan system identity print, lalu sudah keluar output router 3. Kalau udah, kita juga bisa aktifkan ROMO-nya. Teman-teman aktifkan dengan perintah tool ROMO set enable yes. Untuk lanjut ke addressing, kita bisa buka Winbox router 3-nya, terus teman-teman klik new. Teman-teman tadi klik ke IP dulu, terus ke address. Nah, di address ini klik new, terus masukkan IP yang mengarah ke Ether 2, yaitu interface Ether 3. IP-nya 192.168.3.1/24. Apply dan oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi address yang mengarah ke router 2 pada Ether 1. IP-nya 10.20.20.2/24. Address-nya Ether 1 bisa di-apply dan oke. Jadi untuk perbedaannya, pada router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Sehingga bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan menambahkan network yang baru. Kemudian bisa lakukan addressing di router 2 untuk menambahkan IP untuk Ether 3. New IP-nya 10.20.20.1/24, Ethernya Ether 3. Bisa di-apply dan oke. Lanjut ke Winbox router 3. Kita bisa cek pada routing table IP Lanjut ke router 3, kita cek routing table-nya, IP, terus ke root. Nah, ini tadinya itu ada 2 root aja ya teman-teman, tapi saya udah menambahkan. Nah, ini tadinya itu hanya ada 2 root, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Tapi ini ada lebih dari 2 ya teman-teman, karena saya sudah menambahkan. Untuk menambahkannya juga sama aja, bisa new. Terus DST address teman-teman tuliskan yang 192
10.168.2.0/24. Terus gateway-nya ditulis 10.20.20.1. Teman-teman bisa apply dan oke. Terus teman-teman juga lagi klik new. Kali ini TXT address-nya diisikan 10.10.10.10 titik 0/24. Terus gateway-nya titik 20.20.1. Terus bisa di-apply dan oke. Satu kali lagi teman-teman bisa klik new. Terus TXT address-nya isikan yang 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.20.20.1. bisa di-apply dan oke. Selanjutnya pada Winbox router 1 kita akan menambahkan network baru untuk router 3. Kita bisa klik new, lalu TXT address diisikan yang 10.20.20.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. bisa di-apply dan oke. Kita lakukan lagi ya teman-teman. New seperti biasa, new. Terus IP-nya kali ini 192.168.3.0/24. Gateway-nya IP-nya 192.168.3.2. /24 192.168.3.1/24. Bisa kita enter. Nah, ini udah berhasil. Kita juga bisa ping ke PC lain untuk memastikan bahwa kita sudah berhasil melakukan konfigurasi routing ini ya teman-teman. Coba ping ke 192.168.2.2. Nah, ini udah bisa ya teman. Jadi konfigurasi kita sudah berhasil. Lanjut ke materi yang berikutnya, itu ada static routing with internet. Sebelumnya kan kita udah melakukan konfigurasi dari 2 router sampai ke 3 router yang ini. Nah, di sini saya juga menambahkan router baru ya teman-teman. Kita gabungkan ke router 4. Untuk caranya sama saja, teman-teman bisa klik node, terus pilih yang MikroTik router OS, terus ganti sistem identity, kasih satu PVC dan disambungkan. Nah, untuk routing dengan internet, with internet, itu yang punya akses ke internet cuma router 1, karena hanya router 1 yang terhubung ke ISP-nya. Jadi agar router lain dan klien dapat terhubung ke internet, kita perlu menggunakan default route. Kita bisa konfigurasikan di Winbox router 2. Terus teman-teman ke terminal. Teman-teman ke terminal, ketikkan IP route add gateway. .10.10.10.1. Kalau udah bisa di enter. Nah, kalau udah kita cek IP route print.
Nah, yang ini yang AS static routing itu default route-nya udah muncul ya teman-teman. Bisa ke Winbox router 3. Kita ke Winbox router 3, terus kita coba menggunakan cara CUI dengan IP routes. Terus kita tambahkan destination address-nya, PST address dibiarin aja biar 000, terus gateway-nya 10.20.20.1 bisa di apply dan oke. Lalu kita bisa ke Winbox router 4. Pada Winbox router 4 kita ke IP, terus route, tambahkan destination address-nya. Ini DST address, kita biarkan 00, lalu gateway-nya kita isikan 10.30.30.1 bisa di-apply dan oke. Udah, teman-teman bisa di-apply dan oke. Selanjutnya kita juga akan mengaktifkan firewall NAT di router 1. Kalau udah kita bisa melakukan aktivasi firewall NAT di router 1. Pada router 1 kita ke IP firewall, terus kita klik NAT, kita klik new. Actionnya kita pilih yang masquerade, terus general. Pada bagian general kita C-nya SCRNAT, habis itu out interface-nya sama dengan Ethernet 1. Kalau udah bisa di-oke, terus teman-teman bisa lakukan pengujian di terminal Winbox router 4 pin ke 88. Kalau udah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Lanjut ke materi yang ketujuh, itu ada Dynamic Routing OSPF. Konsep routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jenisnya ada dua, itu IGP atau Interior Gateway Protocol, ada Distance Vector, itu contohnya RIP, IGRP, Link State, contohnya OSPF dan ISIS, dan yang terakhir itu ada Hybrid EGRP. Kedua itu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol, contohnya ada BGP. Untuk OSPF sendiri, itu singkatan dari Open Shortest Path First, adalah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR, support di IP versi 4, IP versi 4 versi 2, dan IP versi 6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai dengan kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Oke, untuk OSPF sendiri itu tujuannya mencegah topologi jaringan menjadi unit-unit lebih kecil atau area yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutaan. Backbone area 0, area ID 0.0 itu bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini memiliki LSA, inter-area, dan inter-area dari APR yang terhubung ke area 0 atau backbone area. Stub area itu arah yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route untuk digantikan default area. No show stub area itu sub-area yang tidak menerima external route, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Lalu, materi yang terakhir itu ada Redistribute Default Router. Redistribute Default ini adalah cara untuk menambahkan default route secara otomatis. Kita bisa perhatikan langsung pada Winbox router 1, ke routing, terus pilih yang OSPF, terus ke instance, double klik,
Nah, di sini kita bisa ke default. Itu teman-teman bisa lihat. Kita fokuskan dulu ke redistribute default. Di sini ada always dan if install. Misalnya, router 1 memiliki default root, maka SPF akan melakukan redistribute default root, sedangkan yang always ini, misalkan router 1 tidak memiliki default root, maka dia akan melakukan redistribute default router sendiri. Teman-teman bisa mulai praktiknya dengan klik yang if install, terus di apply dan OK. Kalau sudah konfigurasi instan, maka kita sudah berhasil mendapatkan default root router 2, 3, dan seterusnya. Nah teman-teman, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bobby Valentino.